Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tema kita hari ini adalah menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, yaitu kita masuk bab kedua. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian konstitusi, dan yang kedua, Ananda bisa menjelaskan fungsi konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah apa saja hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Baiklah, kita akan masuki yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar atau juga disebut dengan undang-undang dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian konstitusi ini tujuannya untuk mengatur bagaimana penyelenggara negara menyelenggarakan pemerintahan di dalam sebuah negara Indonesia. Konstitusi terbagi kepada dua. Konstitusi tertulis disebut juga dengan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis disebut dia dengan konvensi. Secara umum, konstitusi berisi pertama yaitu pernyataan luhur. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat pernyataan bangsa Indonesia, keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka dari penjajah. Dan yang kedua adalah struktur organisasi negara. Di dalam konstitusi mengatur bagaimana tentang lembaga negara. Yang ketiga adalah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, misalnya saja tentang pendidikan, tempat tinggal, kemudian kesejahteraan. Itu salah satu tentang perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah tentang bagaimana prosedur merubah Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah apa-apa saja yang dilarang dalam merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi singkatnya, di dalam konstitusi atau undang dasar yang tertulis terdapat 5 isi tentang konstitusi tersebut. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1949, PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pada waktu itu ada 2 yang ditetapkan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang kedua adalah Dasar Negara, yaitu Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar, susunannya terdiri daripada 3. Yang pertama adalah pembukaan, terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Penjelasan ini dibuat oleh Supomo bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar ada 2. Yang pertama adalah singkat. Di dalam Undang-Undang Dasar terdiri dari pokok-pokoknya saja. Kemudian yang kedua adalah supel, artinya aturan yang ada di dalam undang-undang itu bersifat dinamika atau sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak pernah ada
peraturannya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dimulai dari sejak pada waktu dibentuknya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini tahun 2020, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetap dipakai oleh masyarakat Indonesia. Adapun hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan adalah pembukaan dan proklamasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena proklamasi itu berisi dua hal. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan, kemudian hal-hal apa saja yang dilaksanakan setelah kita merdeka, dan hal tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Jadi di dalam pembukaan tersebut, tindakan apa saja yang harus dilakukan masyarakat setelah Indonesia merdeka. Jadi itulah hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun setelah Ananda pelajari materi ini, Ibu mengharapkan Ananda mampu menuliskan di buku tulis PPKN. Yang pertama adalah kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibentuk, kemudian apa nama panitia yang menetapkan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, apa nama konstitusi pertama yang digunakan di Indonesia. Demikian saja materi hari ini, mudah-mudahan Ananda memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.